hanya 2 tugas kita yang harus kita lakukan supaya kita berhasil, yaitu kita harus setia dulu dalam perkara-perkara kecil, dan yang kedua, kita harus benar dalam perkara-perkara yang kecil. Supaya ketika kita setia dalam perkara kecil, kita juga pasti akan setia kepada perkara-perkara yang besar. Dan setelah kita benar dalam perkara-perkara kecil, kita pasti juga akan benar dalam perkara-perkara yang besar. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom Yud. Dimanapun teman-teman berada, Tuhan Yesus selalu berkati. Untuk sekarang walaupun kita belum bisa beribadah dengan normal, tetapi melalui ibadah online ini kita tetap diberkati, dan kami juga berharap teman-teman juga dapat men-share bila pelayanan ini dapat memberkati kawan-kawan sekalian, dan tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Mari saya undang semua anak-anak muda, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Sebab di sepanjang masa virus yang menyerang kita masih boleh tetap kuat semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian hanya bagi bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
syukur Bapa. Biar senantiasa hati kami berbahagia Tuhan, sebab Engkau kepunyaan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, harta kepunyaan kami Bapa yang baik. Bapa, ajar kami untuk senantiasa Tuhan mengucap syukur di sepanjang hidup kami. Kami mau menaikkan mazmur kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Bapa. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Mari Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Biar senantiasa kami Tuhan boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Pakai kami secara luar biasa Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa baik kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan setiap hati dan jiwa kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Selamatkan jiwaku.
Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik dan Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini malam hari ini kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu membimbing, menyertai kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi dan menyertai hamba-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, segala pelanggaran kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada malam hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur surga. Haleluya. Amin. Ya, salam untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua pada sehat-sehat semua kan? Amin. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya sediakan untuk kita di dalam Lukas 16 ayat 10. Sekali lagi, di dalam Lukas 16 ayat 10 saya bacakan untuk kita. Begini firman Tuhan: barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Lukas 16 ayat 10 ini, yaitu siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Jadi kunci untuk keberhasilan kita dalam sebuah pekerjaan adalah yaitu kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, banyak teman-teman yang selalu sharing sama saya. Mereka bertanya, apa sih sebenarnya kunci supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita? Ya. Sudah sekian lama kami bekerja, sekian lama kami melakukan usaha, tetapi kami tidak kunjung berhasil dalam pola pemahaman mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak sadar kalau mereka tekun setia, pasti mereka akan berhasil. Nah, lalu saya tanya, apakah kalian puas? Enggak dalam hasil yang sudah kalian kerjakan? Lalu saya kasih mereka untuk mereview kembali apa saja yang telah mereka kerjakan. Setelah mereka berpikir, lalu mereka bilang, iya, kami tidak fokus. Hanya beberapa saat saja kami mengerjakan sebuah pekerjaan, karena hanya beberapa saat kami kerjakan, dan akhirnya karena kami tidak puas, akhirnya kami pindah. Misalnya mereka bertani, karena bertani hasilnya akan lama, bisa saja 3 bulan sampai 6 bulan baru ada hasilnya. Tetapi dalam menunggu waktu itu mereka tidak sabar. Akhirnya mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka cari pekerjaan yang lain. Padahal kalau mereka tekun pada pekerjaan itu, saya yakin dan percaya hasil dari pertanian itu akan memberikan hasil yang memuaskan kepada mereka. Akhirnya mereka bilang, iya, pasti seperti yang kamu bilang, kita harus setia dulu dalam perkara yang kecil. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini yang mau saya sampaikan, seperti tema kita malam hari ini adalah setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kebiasaan anak muda adalah yaitu satu, suka berpindah-pindah. Yang kedua, tidak sabar. Kenapa? Karena dia pengen yang wow dan hasil yang cepat, seperti ya mie instan. Sukanya adalah yang cepat-cepat saja. Jadi firman Tuhan mau mengajar kita pada malam hari ini supaya kita menjadi orang yang setia, menjadi orang yang sabar dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa berhasil? Ya, yang kita lakukan adalah kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Seperti firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dalam firman Tuhan ini hanya dua tugas kita yang harus kita lakukan supaya kita berhasil, yaitu kita harus setia dulu dalam perkara-perkara kecil, dan yang kedua, kita harus benar dalam perkara-perkara yang kecil. Supaya ketika kita setia dalam perkara kecil, kita juga pasti akan setia kepada perkara-perkara yang besar. Dan setelah kita benar dalam perkara-perkara kecil, kita pasti juga akan benar dalam perkara-perkara yang besar. Teman-teman, sesederhana itu saja kunci untuk berhasil. Tidak ada yang ribet, hanya dibutuhkan satu, kesetiaan, yang kedua, kejujuran. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, kemanapun kita pergi, kita pasti akan berhasil. Apapun pekerjaan kita, kita pasti akan berhasil. Yang diberkati, katakan amin. Dan yang ketiga, ya, kunci keberhasilan kita sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Kita buka di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 10, yaitu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 10 di bagian A saja, yaitu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Artinya teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini adalah sekalipun pekerjaan kita mungkin hanya tukang parkir, atau katakan kita jualan, atau kita seorang petani, jangan buru-buru ambil kesimpulan untuk meninggalkannya. Tetapi pertama, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Yang kedua, kerjakanlah itu dengan setulus hatimu. Dan yang ketiga, sembari kau harus berdoa. Nunggu jawaban dari Tuhan. Dengan bekerja dengan hati yang tulus, saya percaya Tuhan akan promosikan kamu. Suatu saat saya punya pengalaman, yaitu ada teman saya. Teman saya ini, waktu kami sekolah, saya tidak sebut siapa namanya, kalau dinilai dari IQ-nya, dia tidak layak mendapatkan posisi pekerjaan yang dia kerjakan, yang dia terima saat ini. Tetapi karena dia bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, akhirnya dia dipercayakan di sebuah pekerjaan yang sangat mendukung kehidupannya. Kalian tahu apa rahasianya waktu itu dia diterima? Dia cerita bahwa pertama ketika dia kasih surat lamaran di perusahaan itu, mereka mendaftar kurang lebih ada 70 orang. Tetapi ketika mereka masuk di dalam ruangan ujian, dari jam 8 sampai jam 11 pagi, lalu pimpinan perusahaan itu melihat mereka semua. Dan ketika tiba jam 11, pimpinan perusahaan bilang, sudah semua kumpul soal hasil ujian kalian, hasil training kalian. Semua peserta mengumpulkan hasil ujian mereka. Lalu teman saya ini, karena dia sangat ketakutan tidak memuaskan hasil ujiannya, akhirnya dia tinggal ke belakang. Dia terakhir mengumpulkan soal ujiannya. Tetapi karena dia yang terakhir, dia melihat teman-temannya yang sudah duluan mengumpulkan ke depan, mereka membuang sampah mereka sembarangan. Akhirnya teman saya yang terakhir ini, tanpa sengaja, dia langsung mengambil sampah itu dan dikumpulkannya, dipegangnya, sembari dia kumpulkan soal ujiannya ke depan, dan akhirnya diambilnya sampah itu, dikumpulkannya, dibuangnya ke tong sampah. Lalu
Seperti biasa teman-temannya turun semua ke tangga dan dia juga ikut turun. Tetapi si pimpinan perusahaan menelpon satpam ke bawah. Dia bilang, tas yang berwarna abu-abu silahkan tahan dan suruh masuk ke ruangan saya. Lalu si satpam mengikuti perintah sang pimpinan, akhirnya ditahanlah teman saya ini. Kebetulan tas dia juga pada waktu itu ransel yang berwarna abu-abu. Akhirnya dia dipanggil, disuruh masuk ke dalam ruangan pimpinan. Akhirnya singkat cerita, pimpinan itu berkata, tanpa aku periksa soal ujianmu, trainingmu, aku terima kamu sebagai karyawanku hari ini juga. Mulai besok kamu masuk di tempat ini bersama dengan saya untuk bekerja di perusahaan ini. Lalu teman saya itu dengan semangat, sembari semangat juga hatinya sedih. Kok bisa begitu? Lalu dia tanya sama pimpinan, apa sih sebenarnya? Bapak senang dengan saya sehingga Bapak bisa terima saya bekerja di sini. Dan ketika kamu tadi kumpulkan soal kamu, aku melihat kamu rendah hati. Ketika teman kamu membuang sampah di bawah kursi, tetapi kamu kumpulkan, kamu ambil, dan kamu bawa ke tong sampah. Orang-orang seperti itulah yang saya butuhkan, bukan orang yang pintar, tetapi orang yang rendah hati. Itu saya butuhkan di sini. Akhirnya teman saya itu dengan senang hati, dia salam pimpinan itu, dia pulang ke rumah dengan sukacita karena dia diterima di pekerjaan itu. Dan ternyata teman saya itu sampai hari ini dia masih bekerja di perusahaan yang dia diterima pada waktu itu. Jadi teman-teman, yang mau saya ceritakan pada malam hari ini untuk kita jangan gengsi. Kita jangan mengabaikan hal-hal yang sepele. Tetapi hal-hal yang sepele itu bisa jadi akan mempromosikan kita kepada hal-hal yang besar. Seperti teman saya ini. Dia hanya hal sepele mengutip sampah itu, tetapi ternyata itu sudah membawa dia kepada promosi yang besar. Amin. Ya, sekali lagi kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Amin. Satu lagi kesaksian saya mau saksikan untuk kita pada malam hari ini. Ada seorang pemuda yang dari kampung ke Jakarta, dia merantau dan dia bermodalkan hanya ongkos dari kampung ke Jakarta, itulah dia bawa bekal uang. Nah, ketika dia sampai di Jakarta, karena keterbatasan keuangan dan dia tidak kenal siapa-siapa di Jakarta, akhirnya hidupnya melarat. Jadi lontang-lantunglah hidupnya di sana. Nah, akhirnya dia berpikir, udahlah aku jadi pemulung saja daripada aku tidak makan. Nah, akhirnya dia jadi tukang botot, dia jadi pemulung. Dia kumpulkan barang-barang bekas dan dia jual ke tukang botot. Itulah dia hidupnya sehari-hari. Tetapi ketika dia suatu saat dia istirahat, dia termenung dan dia renungkan nasibnya karena dia menderita di Jakarta. Nah, ketika dia berpikir begitu, terbesit di dalam hati dan pikirannya, kenapa aku tidak mengusahakan ini saja, jadi toke botot saja. Semua nanti ku panggil teman-temanku supaya mereka mengumpulkan barang-barangnya dan sama aku saja mereka jual. Tetapi ada satu masalah, karena dia tidak ada modal. Lalu akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika dia berdoa dan selesai dia berdoa, dia lanjutkan seperti biasa, dia mengumpulkan bontot lagi. Nah, ketika dia pergi mengumpulkan bontot, dia temukan sebatang besi. Dan besi itu cukup lumayan untuk jadi modalnya untuk dijual. Nah, akhirnya dia semangat. Dari modal itulah, dari uang hasil jual besi itulah dia mendapatkan modal dan akhirnya dia semangat. Dia kumpulkan teman-temannya
pemulung, dia bilang, teman-teman jangan kalian jual lagi di tempat lain barang-barang kalian. Kalian serahkan saja sama saya, biar aku yang menampungnya. Dan akhirnya teman-temannya pemulung itu setuju dengan ide dia. Akhirnya teman-temannya itu setiap mereka pulang mengumpulkan barang-barang bekas dan mereka jual sama dia. Nah, awalnya dia modalnya hanya sederhana saja dari hasil sebatang besi itu. Dan setelah beberapa bulan kemudian, dari hasil itu dia kumpulkan uang, terkumpullah sama dia sekitar 5 juta rupiah. Nah, setelah ada uang 5 juta itu di tangannya, dia berpikir, oh udah, biarlah aku sewa sebuah tempat. Nah, akhirnya dia temukan sebuah gubuk, dia sewa tempat itu, gubuk-gubuk itu, dan dari situlah dia mulai karirnya sebagai toke botot. Nah, kalian tahu teman-teman, berapa dia hasilkan uang dari hasil penjualan bototnya per hari? Iya, waktu itu cukup lumayan. Dan di akhir bulan dia bilang, bisa aku menghasilkan kurang lebih, pernah aku dapat 100 juta di akhir bulan untuk hasil penjualan botot. Nah, teman-teman, yang mau saya katakan di kesaksian seorang pemuda ini, ya, karena dia tekun dari hal yang kecil, dari sebatang besi menjadi terkumpul uangnya 5 juta dan dia sewa tempat sampai dia pernah menghasilkan kurang lebih 100 juta di akhir bulan. Jadi untuk itu yang mau saya sampaikan dalam kesaksian ini, tadi yang pertama teman saya dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah, dan yang kedua kesaksian pemuda ini dari kampung, yaitu dia pemulung. Setelah dari pemulung dia menjadi toke botot. Akhirnya dia bisa pernah menghasilkan kurang lebih 100 juta di akhir bulan. Jadi untuk itu jangan pernah abaikan hal-hal yang sepele di dalam hidupmu. Biarlah hal-hal yang sepele itu, kalau kau kerjakan dengan setia, bisa menjadi alat Tuhan untuk mempromosikan kamu. Jangan pernah bilang sama saya, aku tidak bisa. Tetapi jikalau ada semangat di dalam hatimu, jikalau engkau tidak pernah menyerah, kamu pasti akan bisa. Amin. Ya, itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Kiranya namamu ditinggikan, namamu dimuliakan Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman youth dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, dan pertolongan, perlindungan dimanapun mereka berada. Yang tidak punya pekerjaan, berilah mereka pekerjaan. Dan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menyertai mereka, sehingga mereka tetap setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan menolong dan menyertai kami sekalian. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kita untuk menyinari kita, dan Roh Kudus-Nya turun atas kita untuk memenuhi dan menyertai kita, membimbing kita, mengajar kita untuk melakukan firman-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang terali berkati Tuhan malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam teman-teman. Pengumuman untuk kita seperti biasa, setiap hari Sabtu kita ada ibadah di gereja, dan selalu kita ikuti protokol kesehatan, pakai masker, juga cuci tangan, dan ada pakai hand sanitizer, dan jaga jarak, ya. Dan jangan lupa doakan juga ibadah youth kita dan juga teman-teman kita, supaya kita tetap bertumbuh dan bersemangat untuk tetap mencari Tuhan dimanapun kita berada. Halo.